Besok malam, Selasa, 3 Februari 2026, jam 7 malam, semua mata, semua perhatian pasti akan tertuju ke Indonesia Arena. Pasti. Ini bukan sekedar pertandingan biasa loh. Ini perempat final Piala Asia Futsal 2026. Timnas Indonesia melawan rival abadi kita, Vietnam. Anda sudah kasih saya tumpukan artikel, data, dan jujur aja, makin digali makin kelihatan kalau ini bukan cuma soal futsal. Ini soal sejarah, psikologi, dan pembuktian. Tepat sekali. Ini pertarungan klasik yang syarat narasi ya. Di satu sudut, kita punya Indonesia, tuan rumah, juara grup dengan performa yang meyakinkan banget, didukung puluhan ribu supporter. Fanatik. Di sudut lain ada Vietnam. Tim yang secara peringkat FIFA lebih tinggi, punya pengalaman lebih banyak di babak gugur level Asia. Jadi ini bukan cuma soal tiket semifinal ya? Bukan. Ini soal menentukan siapa kekuatan sejati di Asia Tenggara saat ini. Oke, ayo kita bongkar semua ini. Misi kita kali ini adalah memahami setiap lapisannya. Mulai dari rivalitas yang ternyata punya cerita menarik, terus ada paradoks peringkat yang bikin kita, bertanya-tanya. Perang urat syaraf pelatihnya juga. Nah, itu dia. Perang urat syaraf antar dua pelatih jenius, sampai bagaimana media lawan melihat kita. Siap? Mari kita mulai. Kalau kita lihat sejarah pertemuan kedua tim ini, ceritanya selalu panas ya. Selalu. Data mentahnya kan bilang, dalam 7 pertemuan resmi, Indonesia menang 2 kali, Vietnam 3, sisanya imbang. Kelihatannya Vietnam kayaknya sedikit di atas angin gitu kan? Iya, sekilas begitu. Tapi sumber yang Anda berikan itu menunjukkan cerita yang sangat berbeda kalau kita persempit fokusnya. Gimana tuh? Kalau kita hanya lihat 5 pertandingan terakhir, peta kekuatannya justru berbalik. Indonesia mencatatkan 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan hanya sekali kalah. Wah, signifikan itu. Ini bukan sekedar angka, ini tren. Ini menunjukkan adanya pergeseran kekuatan dalam beberapa tahun terakhir. Dulu mungkin kita inferior, tapi sekarang kita bisa bilang kita setidaknya setara. Bahkan mungkin sedikit di depan dalam hal momentum. 2 kemenangan itu, salah satunya kan yang paling krusial, di final Piala AFF Futsal 2024, di mana kita akhirnya juara. Betul sekali. Itu pasti momen yang mengubah mentalitas tim kita ya? Sangat. Kemenangan di turnamen sebesar Piala AFF, apalagi ngalahin rival utama, itu seperti kayak memecahkan batasan psikologis gitu. Para pemain jadi tahu, oh Vietnam ini bukan tim yang nggak bisa dikalahkan. Mereka punya formula, mereka tahu cara menangnya. Tapi jangan lupa pertemuan terakhir di semifinal SEA Games 2025. Kita kalah tipis 0-1. Nah, itu dia pengingatnya. Pengingat bahwa setiap laga melawan mereka itu selalu ketat, selalu ditentukan oleh detil-detil kecil. Momen krusial. Betul. Nggak ada ruang untuk kesalahan sedikit pun. Jadi ini bukan adu fisik doang ya, ini lebih ke adu strategi di pinggir lapangan. Siapa yang salah langkah duluan, dia yang kalah. Sering banget kan selisihnya cuma 1 gol? Persis. Ini kayak duel catur tapi kecepatannya tinggi. Kedua tim sudah terlalu sering ketemu. Mereka hafal luar kepala kekuatan dan kelemahan masing-masing. Jadi pemenangnya? Seringkali bukan tim yang punya pemain lebih baik, tapi tim yang pelatihnya bisa kasih 1 atau 2 kejutan taktik kecil. Sesuatu yang nggak terduga. Nah, bicara soal siapa yang lebih unggul, ini bagian yang paling bikin saya penasaran. Meskipun rekor pertemuan terakhir dan status juara grup berpihak ke kita, ada satu data yang anehnya justru berkebalikan. Ah iya, soal peringkat dunia FIFA. Betul, peringkat per Desember 2025. Paradoks peringkat. Ini detail yang sangat penting untuk dibahas. Saat ini, Vietnam itu duduk di peringkat 20 dunia. Oke. Sementara Indonesia ada 4 strip di bawahnya. Peringkat 24. Loh, kok bisa? Nah, perbedaannya memang nggak jauh. Tapi yang lebih mencolok itu trennya. Dalam rilis peringkat terakhir, Vietnam itu melesat 6 peringkat. Kita justru turun 1 peringkat. Tunggu. Tapi bukannya peringkat itu seringkali nggak relevan ya? Kita lihat di sepak bola aja, tim peringkat rendah sering bisa ngalahin tim raksasa. Di futsal, apa ini benar-benar punya bobot? Atau cuma angka di atas kertas? Pertanyaan yang sangat valid. Jawabannya, ya dan tidak. Di satu sisi, Anda benar. Di hari pertandingan, peringkat nggak akan berarti apa-apa. Atmosfer, momentum, kesiapan mental, itu jauh lebih berpengaruh. Oke. Tapi di sisi lain, peringkat FIFA di futsal itu ngasih gambaran soal konsistensi sebuah tim di panggung global.
Kenaikan drastis Vietnam itu bukan tanpa sebab. Maksudnya? Kemungkinan besar itu karena mereka aktif ikut turnamen undangan atau persahabatan lawan tim-tim kuat di luar Asia Tenggara. Dan laga-laga itu poinnya lebih besar di mata FIFA. Oke, jadi ini semacam cerminan program jangka panjang mereka ya? Mereka secara sadar membangun rekam jejak internasional, sementara kita mungkin lebih fokus di regional. Bisa jadi begitu. Peringkat ini menunjukkan bahwa secara global, program Vietnam dinilai lebih konsisten menghasilkan poin. Dan ini memberi mereka status unggulan di atas kertas. Dan status itu suka nggak suka bisa mempengaruhi psikologis. Tentu, mereka datang dengan keyakinan kami secara statistik lebih baik. Jadi laga besok itu pertarungan antara momentum dan keuntungan kandang milik Indonesia melawan yaitu tadi, konsistensi dan status unggulan di atas kertas milik Vietnam. Menarik sekali, ini membawa kita ke dua otak di balik pertarungan ini. Hector Souto di kubu Indonesia dan Diego Justozi di Vietnam. Dua pelatih top. Dan perang urat syaraf di antara keduanya kayaknya udah dimulai jauh-jauh hari. Saya baca kutipan dari Hector Souto yang, percaya diri banget. Dia bilang, kami tidak punya apa-apa untuk kehilangan, jika ada yang merasakan tekanan, itu Vietnam. Itu bukan sekedar pernyataan percaya diri. Itu langkah catur psikologis yang brilian dari Souto. Oh ya? Dia sedang melakukan apa yang disebut membalikkan tekanan. Secara logika kan, tuan rumah punya tekanan lebih besar. Tapi Souto dengan cerdas membingkainya seolah-olah Vietnam lah yang memikul beban. Beban sejarah. Tepat, beban untuk setidaknya lolos ke semifinal seperti biasa. Sementara Indonesia, yang belum pernah sekalipun ke semifinal, diposisikan sebagai underdog yang siap bikin kejutan. Apalagi dia punya informasi orang dalam kan? Dia kan pernah jadi asisten pelatih di timnas Vietnam. Nah, ini keunggulan yang tidak bisa diukur. Dia bagian dari staf pelatih waktu Vietnam mencapai semifinal Piala Asia 2016, pencapaian terbaik mereka. Dia kenal beberapa pemain senior di sana, dia tahu kultur ruang gantinya. Dia tahu tombol mana yang harus ditekan. Persis. Jadi saat dia bilang, kami ingin mencetak sejarah, dia itu sedang menyuntikkan semangat heroik ke para pemainnya. Mengubah tekanan jadi motivasi. Luar biasa. Di sisi lain, pelatih Vietnam Diego Justozi, responsnya terdengar jauh lebih, terukur dan hati-hati. Dia cuma bilang timnya tiba di tahap ini dengan kondisi yang baik, dan para pemain terus berkembar. Nggak ada sesumbar sama sekali. Apa ini tanda dia gentar? Saya nggak akan bilang gentar. Saya akan bilang itu rasa hormat dari seorang pelatih kelas dunia. Jangan lupa, Diego Justozi ini bukan pelatih sembarangan. Dia yang bawa Argentina juara Piala Dunia Futsal 2016. Dia tahu persis apa yang dibutuhkan untuk menang di level tertinggi. Oke. Pernyataannya yang hati-hati itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa dia sangat sadar akan ancaman yang diberikan Indonesia. Dia tidak meremehkan kita sedikit pun. Dia sedang mempersiapkan timnya untuk perang, bukan untuk pertandingan mudah. Jadi ini pertarungan dua filosofi juga ya. Souto yang pembakar semangat, lawan Justozi yang kalkulator dingin. Bisa dibilang begitu. Pertarungan mental di antara mereka sebelum peluit dibunyikan ini sama serunya dengan apa yang akan terjadi di lapangan nanti. Siapa yang bisa bikin pemainnya lebih tenang, lebih fokus, dan lebih percaya pada sistem permainan, dialah yang akan punya keunggulan strategis sebelum bola ditendang. Ada satu sudut pandang lagi yang bikin saya agak merinding pas bacanya, yaitu bagaimana lawan memandang kita. Ini bukan dari pengamat netral loh, ini dari media Vietnam sendiri loh. Oh, yang itu? Sebuah media bernama Soha secara khusus menulis artikel peringatan untuk timnas mereka. Kutipannya, menghadapi Indonesia di perempat final bukanlah tugas mudah bagi tim futsal Vietnam. Ini adalah pengakuan tertinggi. Ketika rival utama Anda secara terbuka mengakui kekuatan Anda, itu artinya Anda telah berhasil mendapatkan respek mereka. Iya kan? Artikel itu menggarisbawahi bahwa Indonesia telah berkembang pesat belakangan ini dan menjelma jadi kekuatan dominan baru di Asia Tenggara. Prestasi kita juara AFF dan emas SEA Games itu benar-benar mengubah cara pandang mereka. Tapi yang paling mereka soroti, dan ini yang paling dramatis, adalah faktor penonton. Sofa secara spesifik memperingatkan timnasnya akan teror Indonesia Arena. Nah, kapasitasnya kan lebih dari 15.000 penonton. Ini bukan lagi sekedar dukungan, mereka menyebutnya teror. Dan mereka tidak salah. Di futsal, dampak penonton itu berkali-kali lipat dibanding sepak bola.
Kenapa begitu? Lapangannya kecil, penonton sangat dekat dengan aksi. Setiap teriakan, setiap siulan, setiap gemuruh, itu terasa sampai ke tulang para pemain. Saya pernah di venue futsal yang penuh sesak, bahkan sebagai penonton aja bulu kuduk bisa berdiri. Wow! Bayangkan Anda pemain lawan. Mencoba terima operan, mencoba ambil keputusan dalam sepersekian detik, sementara 15.000 orang meneriakan nama lawan Anda. Itu bukan lagi gangguan, itu serangan psikologis. Jadi ini bukan hiperbola media ya, ini faktor yang benar-benar bisa menentukan hasil pertandingan. Tentu saja, dukungan supporter itu energi. Energi itu menular ke pemain tuan rumah, bikin mereka lari lebih kencang, bertahan lebih gigih. Sebaliknya, energi itu jadi tekanan bagi tim tamu, bikin operan yang mudah jadi terasa sulit, gawang yang lebar jadi terasa sempit. Jadi media Vietnam itu? Mereka tidak melebih-lebihkan. Mereka sedang melakukan analisis yang sangat akurat dan mencoba mempersiapkan mental para pemain dan publik mereka untuk menghadapi sebuah kandang singa. Wah, jadi setelah kita bedah semua ini, rivalitas ketat di mana kita sedikit unggul belakangan ini, paradoks peringkat FIFA di mana mereka secara statistik lebih superior, perang psikologis antar pelatih, dan bahkan ketakutan media lawan terhadap atmosfer stadion kita. Pertandingan besok malam ini terasa jauh lebih besar dari sekadar perebutan satu tiket semifinal. Ini adalah ujian kelulusan. Semua pencapaian di level regional, juara Piala AFF, medali emas SEA Games, itu adalah mata kuliah wajib yang sudah berhasil kita selesaikan dengan nilai A. Oke. Sekarang, ini sidang skripsinya. Pertanyaan besarnya adalah, mampukah tim ini mengambil langkah berikutnya? Mengubah status dari raja regional menjadi kekuatan yang benar-benar diperhitungkan di level Asia. Dan mengalahkan Vietnam di panggung ini adalah jawabannya. Tepat. Mengalahkan tim sekaliber Vietnam di perempat final Piala Asia akan menjadi penegasan status tersebut. Benar sekali, ini bukan lagi soal bisa atau tidak, tapi soal siap atau tidak untuk naik ke level berikutnya. Nah, sebagai penutup, sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan sambil menantikan laga besok. Silakan. Jika, dan ini jika yang besar ya, Indonesia berhasil mencetak sejarah dan lolos ke semifinal untuk pertama kalinya, apa artinya ini bagi masa depan futsal di tanah air? Bukan cuma untuk timnas, tapi untuk seluruh ekosistemnya, mulai dari anak-anak di sekolah futsal, liga profesional yang mungkin akan semakin bergairah, sampai sponsor yang akan melihat futsal sebagai komoditas yang sangat berharga. Pikirkanlah.